Shalom saudara, selamat pagi. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Kita bersyukur di pagi hari ini karena kita kembali lagi dalam renungan pagi Spiritual Life. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan pembacaan kita pada Keluaran 30 ayat 32 sampai 33 dengan judul keserupaan dengan dunia membuat kekudusan pudar. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Minyak itu tidak boleh digunakan pada badan orang biasa. Kamu tidak boleh membuat minyak dengan campuran seperti itu. Minyak itu kudus dan haruslah kudus bagimu. Orang yang membuat campuran seperti itu membubuhkannya pada orang awam harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Saudara, Keluaran 30 ayat 32 sampai 33 adalah bagian dari instruksi Allah kepada Musa tentang minyak urapan kudus, sebuah campuran khusus yang hanya boleh dipakai di kemah suci dan oleh para imam. Minyak ini bukan sekedar wewangian, ini adalah sebuah simbol pemisahan, tanda bahwa sesuatu atau seseorang telah ditetapkan hanya bagi Allah. Karena itu Tuhan memberikan dua larangan keras. Yang pertama, minyak itu tidak boleh ditiru. Dan yang kedua, tidak boleh dipakai untuk penggunaan selain daripada ritual pengurapan. Bahkan hukuman bagi yang melanggarnya itu sangat keras. Ia harus dilenyapkan dari bangsanya. Larangan ini menunjukkan satu prinsip penting, apa yang Allah tetapkan sebagai yang kudus harus diperlakukan dengan penghormatan yang sesuai. Meniru minyak itu berarti mencampur adukan yang sakral dengan yang sekuler, menghapus batas yang Allah sendiri tetapkan, dan begitu batas itu kabur, kekudusan kehilangan bobotnya, kehilangan maknanya. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang minyak, ia berbicara tentang hati, tentang bagaimana sikap manusia terhadap kekudusan dapat tercermin dalam tindakan sederhana seperti meniru apa yang kudus untuk kepentingan diri sendiri. Bukankah itu godaan kita hari ini, saudara? Kita ingin terlihat rohani namun dengan cara yang diterima dengan dunia. Kita ingin berintegritas tetapi kita tetap relevan tanpa dibenci. Kita ingin dekat dengan Tuhan tetapi tidak ingin terlihat berbeda dari arus zaman. Perlahan, hampir tanpa sadar, kita mulai menyalin pola-pola dunia, gaya bicara, gaya hidup, prioritas kita, bahkan cara mengukur nilai diri kita. Dalam Roma 12 ayat 1-2 menegaskan hal ini dengan lantang. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Keserupaan tidak datang sekaligus, ia datang dari kompromi yang kecil. Ketika hal rohani dipakai untuk memanipulasi, ketika pelayanan dijadikan sebuah pencitraan, ketika batas antara yang sakral dan sekuler dihapuskan atas dengan dasar nama fleksibilitas. Padahal kekudusan membutuhkan pembedaan, kemampuan untuk memisahkan mana yang kehendak Tuhan, mana yang tidak. Bukan berarti sekuler itu najis, tetapi yang kudus memiliki tempatnya sendiri, batasnya sendiri, kehormatannya sendiri. Dan hidup Kristen adalah hidup yang menghormati batas-batas itu. Ada hal yang tidak kita sentuh, ada kesempatan yang tidak kita kejar, ada kata-kata yang tidak kita ucapkan, ada godaan yang harus kita kendalikan. Pengendalian diri ini adalah salah satu bentuk dari penghormatan terhadap kekudusan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ketika batas itu menjadi kabur, kekudusan itu memudar, ketika kita menjadi meniru dunia, identitas kita itu kehilangan bobotnya, saudara. Dan seperti pemuda Lewi, kita akan mendapati bahwa usaha menyerupai kekudusan tanpa kedatan justru membuat kita semakin menjauh dari sumber kekudusan itu sendiri. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saudara, apa bentuk kompromi kecil yang sering kita lakukan? Kiranya ketika kita memilih menjadi orang yang tidak meniru dunia, tidak memakai kekudusan untuk kepentingan sendiri, dan tidak menghapus garis yang Allah letakkan. Sebab kekudusan bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk ditaati, dihormati, dan untuk dijaga. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang begitu baik dalam kehidupan kami, dan ajar kami untuk hari-hari ini untuk selalu menjaga batas-batas kekudusan kami, dan ampuni kami Tuhan jika kami sering melanggarnya, bahkan mulai menyerupai dengan dunia ini. Ampuni kami, tegur kami, dan bentuk kami kembali menjadi pribadi yang kudus dan layak di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, dan kami mohon tuntunan Tuhan yang memberkati kami, mulai membentuk ulang kami, sehingga kami menjadi pribadi yang indah di hadapan dengan Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan, biar kiranya Tuhan memberkati di pagi hari ini, berikan kami kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara, dimanapun berada, kiranya sehat badannya, kuat imannya, dan Tuhan Yesus memberkati.